gua nggak ada oknum. Udah semuanya. Udah terlalu banyak kalau untuk disebut sebagai oknum sih menurut gua. Wamenkyu ini tuh tugasnya apa sih sebenarnya? Membantu Menkyu dalam konteks apa? Kita kan nggak tahu ya sebenarnya. Gue pribadi ini nggak tahu nih. Nggak tahu bagi-bagi job desk itu kayak gimana ya. Kan? Bu Sri mengambil tindakan dia harus menginjeksi sekian triliun ke Bank Senturi kan. Gitu ya, sebuah bank yang dinilai sebenarnya pada waktu itu mau tumbang tapi masih questioning nih sebenarnya kalaupun dia tumbang itu punya dampak sistemik atau enggak. Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta dan partner gue Vincent. Dimana kita akan ngebahas konten-konten keuangan yang pengen kita bahas. udah benar. Jadi nggak harus yang yang trending, nggak harus yang kita bahas tahun lalu, yang kita pengen bahas aja. Yang dipilih sama Rizdi aja. Yang dipilih sama tim kita aja udah. Jadi nggak usah up to date banget juga nggak apa-apa gitu. Ya kan? Gue belajar dari kesalahan gue minggu lalu soalnya. 2 minggu lalu juga. Nah, yang pertama konten yang sebenarnya agak viral dan agak kontroversial ya minggu lalu Chen, di mana Pak Prabowo itu menunjuk keponakannya sebagai wakil menteri keuangan kedua. Jadi Wamenku di akhir periodenya Pak Jokowi. Betul. Agak aneh timingnya ya. Agak aneh dan karena nuansa nepotism-nya itu nepotism itu kenceng banget. Bapak Thomas Djiwandono ini kan adalah anak dari kakaknya Pak Prabowo. Betul. Dan beliau juga menghabiskan sebagian besar karirnya itu di Asari Group. Betul. Perusahaannya milik Pak Hashim juga gitu ya. Dan jabatan terakhirnya adalah bendahara Gerindra. Partainya Pak Prabowo. Jadi gitu. Emang menjadi sebuah tanda tanya deh. Menurut lu gimana nih? Kenapa menurut gua? Ya lempar buang body. Iya. Apa maksudnya gini? Menurut lu pembenaran seperti apa yang bisa kita lakukan gitu? Wamenkyu ini tuh tugasnya apa sih sebenarnya? Membantu Menkyu dalam konteks apa? Kita kan nggak tahu ya sebenarnya. Gue pribadi ini nggak tahu nih. Nggak tahu bagi-bagi job desk itu kayak gimana ya? Job desknya kayak gimana gitu kan? Apakah nanti bagian yang mengurusi PR-nya? Iya. Tapi kan di kepala kita selama ini selalu berpikir Wamenkyu, berarti dia mengurusi ekonominya. Tapi kan belum tentu. Ya kan ada Wamenkyu bagian apa? Mungkin itu ya gitu. Dan ngelihat dari sejarahnya, beliau juga menghabiskan banyak waktunya menjadi wartawan bisnis weekly, gitu. Dan S1-nya sejarah, Cen. S1-nya sejarah. Jadi Wamenkyu. Lu ngerasa kita salah jurusan? Nah, enggak. jadi memang sejarah selalu berulang. Selalu berulang. Jadi diharapkan ini Mas Thomas Djiwandono ini bisa belajar dari keadaan-keadaan ekonomi yang dulu, krisis-krisis yang dulu, mengingatkan nanti history repeat itself ya. Betul, gitu. Jadi dan itu pembenarannya. Kalau argumen yang gue baca-baca ini adalah job desk utama beliau adalah menyiapkan masa transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikutnya. Jadi kan penyusunan APBN itu kan udah mulai terjadi dari sekarang kan. Betul. Untuk tahun depan gitu. Jadi harus ada orang yang in charge untuk menyesuaikan program-program pemerintahan terpilih ke budget yang disusun sekarang. Itu sih argumen logisnya. Oke. Jadi dia sebenarnya membahas mengurusi masa transisi gitu ya. Jadi make sense kalau masuknya sekarang. Tapi artinya dia juga akan masuk ke dalam jajaran Kementerian Keuangan periode berikutnya dong harusnya. Nah, itu belum tahu tuh. Belum tahu. Mungkin nanti tahu. Pak Prabowo merasa ada kandidat-kandidat lain yang lebih cocok gitu untuk dipercayakan dengan tugas-tugas mengatur keuangan negara gitu. Iya. Salah satunya juga katanya itu ya, memastikan bahwa anggaran selama masa transisi ini ketat gitu ya. Jadi ini kan masa nggak kendor-kendor. Iya kan biasanya kan takutnya terjadi penyelewengan atau apa. Jadi dia memastikan di situ supaya anggaran selama masa transisi itu sesuai dengan rencana. Untuk memasukkan program-program unggulan pemerintahan yang baru juga kan. Betul. Makan siang gratis. Itu kan itu udah diulang berkali-kali di komen. Minggu lalu juga udah ya. Kita bahas ya. Udah gak mungkin lagi. Nah, udah beredar nih Cen nama-nama kandidat pengganti Bu Sri Mulyani. Kenapa Pak Prabowo gak mau pakai Bu Sri? Dan udah statementnya kan udah keluar kan kalau Bu Sri juga sudah menyatakan dia gak akan tergabung di pemerintahan berikutnya. I have enough. Nah gini, gue punya pertanyaan burning question nih buat lo. Menurut lo Bu Sri Mulyani itu gimana kinerjanya? Beliau udah pernah menjabat di zaman Pak SBY, 10 tahun di zaman Pak Jokowi. Lu setuju gak dia harus digantikan atau lu tetap berharap dia akan melanjutkan? Bu Sri Mulyani selalu ada kalau gua ngelihatnya dari kacamata awam ya gitu ya. Selalu ada di dua sisi, baik dan kontroversial sih menurut gua gitu. Jadi dia yang menyelamatkan kita, menjaga kita dari krisis global 2008 supaya kita impactnya
pandemi juga gitu ya gitu. Dan dia memang udah diakui juga oleh jajaran ekonom dunia gitu ya. Pernah kerja di World Bank juga gitu kan, pernah di BKPM gitu ya. Jadi rekam jejaknya udah nggak perlu diragukan lagi lah gitu. Dan selama ini gitu ya, dengan kebijakannya Pak Jokowi kan banyak yang populis ya. Iya. Terutama banyak yang populis gitu kan. Dan tidak populis. Nyambut subsidi BBM misalnya. Betul, itu juga gitu ya. Tapi di tengah-tengah kebijakan seperti itu, dia tetap mampu menjaga ekonomi Indonesia untuk tumbuh meskipun tidak sesuai yang diharapkan gitu kan. Targetnya 8%, kita masih di 5%. Gitu. Nah, kalau gue pribadi ya, gue juga rada setuju sih sama lo. Jadi di satu sisi emang Bu Sri Mulyani itu track recordnya bagus banget lah ya. Maksudnya menjaga stabilitas ekonomi gitu. Dan reputasinya luar negeri juga udah sangat teruji ya. Bahkan ketika hari di mana Pak Jokowi mengumumkan Bu Sri Mulyani menjadi Menq, itu nilai tukar rupiah dan IHSG langsung merespon lonjak tinggi gitu. Gokil. Karena mencerminkan confidence pasar yang tinggi kepada Bu Sri Mulyani. Tapi di satu sisi gue ngerasa ada hal-hal yang sebenarnya bisa diberesin Bu Sri, tapi tidak terjadi. Satu, beresin orang pajak misalnya. Ya nggak? Lu inget nggak dulu ketika zaman Gayus Tambunan tuh? Di mana akhirnya outputnya adalah semua pegawai harus menerbitkan LHKPN gitu. Betul, ya kan? Betul. Itu Gayus Tambunan tuh zaman SBY kan? Betul. Tapi and yet terjadi lagi kasus serupa di zaman sekarang. Rafael Alun lah apa segala macam gitu. Itu kan bukti bahwa belum rapih tuh sebenarnya yang kayak gitu. Itu PR-nya banyak ya sebenarnya ya gitu. Tapi juga tidak boleh dilupakan bahwa sebenarnya jabatan Kementerian Keuangan ini punya posisi yang politis banget gitu loh, ya kan? Karena terutama kemarin waktu yang paling dekat aja kemarin ya, di tahun 2024 ini kabarnya Bu Sri Mulyani juga ngeblokir kan, ngakuin blokir terhadap anggaran sebesar 50 triliun tuh. Artinya semua instansi dan kelembagaan pemerintah itu disuruh untuk ngeparkir uangnya sebesar 5% untuk jaga-jaga supaya nanti ada turbulence di ekonomi global gitu ya. Itu bisa jadi cadangan sebesar 50 triliun itu. Tapi belakangan Pak Erlangga justru bilang bahwa si 50 triliun ini sebenarnya buat BLT sama subsidi pupuk gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kondisi yang sulit ya gitu ya. Mungkin ada bentrok moral juga gitu ya di dirinya Bu Sri Mul gitu kan. Ada konflik kepentingan juga ya. Betul gitu. Jadi memang ini jabatan yang lumayan ngeri, bukan lumayan lagi, sangat mengerikan gitu ya. Dan harapannya nanti sih gue berharap Menteri Keuangan tetap dipegang oleh orang yang profesional ya. Bukan dari partai. Kapan terakhir ada orang dari partai? Gue nggak inget ya. Terakhir zamannya Bu Mega tuh yang siapa nggak ada. Yang keturunan Tionghoa. Bu Mari. Itu bukan. Bu Mari yang Eka Pangestu. Bukan yang cowok. Cowok siapa? Kan Pak Bambang. Pak Menko waktu itu. Menko Equin. Bukan Likuan. Iya gue tahu. Aduh di ujung kepala. Iya. Ya situ Bapak ya kan, itu orang partai PDIP kan. Iya benar terakhir. Benar. Tapi kan sekarang sebelum itu Bu Sri, Pak Bambang ya. Pak Budiono, terus Pak Khatib Basri, yang menjadi sekarang digadang-gadang juga menjadi salah satu calon gitu. Masuk bursa transfer calon Menq. Iya, transfer in gitu ya. Transfer in. Terus ada juga Pak Peri yang menjabat Gubernur BI sekarang gitu kan. Ada Pak Budi Gunadi Sadikin tuh Menteri Kesehatan, tapi dia kan basicnya bankir. Gua rasa lebih cocok di sini sih kayaknya sih daripada di Kementerian Kesehatan. Iya, dia bankir juga kan gitu. Betul. Kan. Terus ada Pak Roy Ketomilar itu di Rut BNI sekarang gitu. Ada Pak Kartika itu Wamen BUMN. Terus ada Pak Mahendra Siregar itu Ketua Dewan Komisioner OJK juga. Terus siapa lagi ya? Menurut lo ada nggak yang disebutin di sini yang kira-kira lo cocok? Timothy Ronald gitu? Teguh investor. Pak Teguh investor saya dukung kalau mau jadi Menteri Keuangan. Ngetin-ngetinnya kan suka kontroversial tuh. Betul. Mancing keributan gitu ya. Siapa sih menurut yang nggak disebutin? Yang menurut mungkin personal preference tuh Pak Khatib ya. Pak Khatib Basri gitu ya. Karena beliau juga ini kan dari semua nama yang disebutin yang lu tadi, beliau yang mungkin cenderung punya exposure paling besar ke media gitu ya. Paling sering muncul di media, paling sering nulis di koran gitu ya. Dan gagasan-gagasannya tuh membuat kita jadi kayak ini orang tajam gitu ya. Terus kayaknya ide-idenya juga bagus nih buat kemajuan Indonesia gitu. Kalau gue sih kayaknya Pak Peri ya. Pak Peri sih kan dia udah punya nama juga gitu Gubernur BI dan kayaknya akan selesai menjabat sih tahun ini kalau nggak salah gue. Jadi kayaknya nextnya mungkin adalah Menteri Keuangan. Tapi nggak tahu juga mungkin Pak Prabowo ada pilihan tertentu ya. Iya. Dan sebenarnya memang
mengisi sepatu yang sangat besar ya, filling the big shoes gitu, kayak punyanya Bu Sri Mul gitu ya. Dan udah berapa periode tuh, hampir 20 tahun kan praktis ya Bu Sri Mulyani. Kalau dihitung-hitung kurang lah kan, Bu Sri pernah cabut ke Amerika juga kan. Oh iya. Tapi kan 4 periode tuh dia dari zamannya Pak SBY gitu ya. Dan itu juga nggak lekang dari kontroversi tuh waktu zamannya Pak SBY. Yang kasus Senturi ya. Iya. Yang ya kan? Bu Sri mengambil tindakan dia harus menginjeksi sekian triliun ke Bank Senturi kan. Gitu ya, sebuah bank yang dinilai sebenarnya pada waktu itu mau tumbang tapi masih questioning nih sebenarnya kalaupun dia tumbang itu punya dampak sistemik atau enggak gitu ya, karena kerugiannya kan sebesar 7 triliun dan uang yang harus disuntikan itu sebesar 6,7 triliun. Uang kecil lah itu. Iya. Masih kalah sama Harvey Muiz. Betul. Jadi ada 2 yang nama yang keseret-seret dan dipanggil sama KPK waktu Siapa aja? Ada beliau Bu SMI sama Pak Budiono kan. Oh iya. Pak Budiono juga ikut diseret-seret. Sekarang Pak Budiono udah hampir gak kelihatan ya Pak Budiono. Dari zaman setelah jadi wapres. Memang itu sih kalau orang mau lay low tuh jadi wapres. Gak kelihatan gitu. Gak kelihatan jadinya. Gitu. Oh, wapres berikutnya kelihatan dong. Nah, kita membaca komen nih. Dibilang ada yang bilang Pak Peri ngeri juga jabatannya, pernah jadi direktur eksekutif IMF. Impossible Mission Force. Salah nih. International Mountain Fund. Itu Tom Cruise. Ethan Hunt itu. Ethan Hunt ya. Beda IMF. Beda. Ini terus ada bilang jurusan fisika nuklir mau megang keuangan wak ngadi-ngadi aja negaraku. Fisika nuklir itu siapa? Pak Budi ya? Pak Budi itu fisika. Siapa yang fisika nuklir? Iya, Pak Budi yang Menkes sekarang. Oh, Menkes kan? Oke. Tapi dia menurut gua mungkin udah lupa mungkin Pak Budi sama fisika-fisikaannya ya. Karena kan dia dari membangun karir itu bangkir banget gitu. Iya. Pendidikan bankir ini sebenarnya ngebentuk orang untuk lupa sama kuliahnya dulu gitu kan. Terima kasih sama jurusan teknik kan? Oh, betul. Terima kasih sama ITB sama IPB. Udah ngasih kita bankir yang bagus-bagus. Gitu. Iyalah. Jadi waktu kuliahnya belajarnya apa? Mekanika tanah gitu kan. Pas kerjanya debit kredit gitu. Iya. Nah, gitu ya. Jadi kita berharap nanti penggantinya Bu Sri independen lah. Gue sih berharap tetap independen, bukan orang partai karena ngatur uang negara itu kan ribet sekali ya. Betul. Gitu. Dan Pak Prabowo sendiri udah janji. Udah janji sama salah satu katanya di sesi konversi yang terbaru dia bilang dia udah janji udah taruhan sama salah satu petinggi negara, dia nggak mau sebutin ya bahwa kalau ekonomi bisa tembus 8% dalam 5 tahun ke depan dia akan ditraktir makan. Agak selevel Pak Prabowo taruhannya masih ditraktir makan ya. Iya, karena dia udah kaya banget jadi jarang ada yang traktir dia makan. Sangat optimis sih menurut gua kalau 8% ya. Karena pertumbuhannya 8% kan targetnya. Iya, ini hampir 60% kenaikannya dari yang sekarang. Iya, karena seingat gua kita nggak pernah pertumbuhan ekonomi 8%. Nggak pernah. Dari zaman SBY aja nggak pernah. Oh, zaman SBY pernah 10%. Pernah ya? Betul, karena booming batu bara itu kan. Itu 10% ya? Sampai 10%. Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Tapi kalau enggak, paling tinggi itu kayaknya 7 deh. Okay. 7. Nah, zaman Pak Jokowi itu cuma 5%. Jadi 5% terus. Agak super optimis ya. Super optimis ya. Oh, maksudnya super optimis, terlalu optimis targetnya. Ya. Gua harap sih kira-kira traktirnya dinner di mana ya gitu ya. Akira Steak gitu ya. Murah banget untuk level Prabowo ya. Ya udah gitu. Jadi harapannya tetap nanti semoga orangnya tetap independen dan bisa mencapai lah target yang diset oleh Pak Prabowo. Amin. Nah, berikutnya kita pengen bahas juga konten yang ramai minggu lalu itu tentang kenapa sih harga obat di Indonesia itu lebih mahal daripada harga obat di Malaysia? Karena kan tren orang berobat di Malaysia itu udah terjadi puluhan tahun ya. Lu pernah berarti? Pernah. Okay. Gue pernah ke Penang. Kepenang. Dan emang harus diakui lebih murah. Biayanya. Kenapa ya? Gue nggak tahu. Buat orang Sumatera ya, orang Aceh itu kan apalagi kalau mereka berobat untuk berobat di rumah sakit di Acehnya ya udahlah ya. Kita tahu lah kualitasnya gimana. Untuk berobat misalnya dia sakit nih, untuk berobat ke Penang, ke Singapura atau ke Jakarta itu lebih murah ke Penang gitu. Karena pertama lebih dekat gitu. Dan gue sih ngerasain dokter-dokternya itu lebih atentif. Hati-hati ngomongin, nanti kita diserang dokter. Oh iya. Gua ini pengalaman gua. Pribadi. Pribadi enggak, gua kan enggak mengeneralisir gitu. Jadi lebih atentif terus dan harganya memang lebih murah sih menurut gua waktu itu. Karena kan gua waktu itu enggak bayar pakai
asuransi ya gitu ya, bayar pribadi lebih murah, nggak tahu apa gitu. Ya, mungkin karena dokter di Indonesia tuh nge-tweet mulu sih kerjaannya. Teman-teman lu ya, dokter Aan gitu ya, nge-tweet mulu Aan tuh. Nah, gue juga ngerasa kenapa ya, kita pernah bikin kontennya dan ternyata kata Menkes itu harga obat di Indonesia bisa 3-5 kali lebih mahal daripada Malaysia karena ini terjadi karena kita masih tergantung sama impor. I see. Jadi hampir 90% bahan baku obat itu diperoleh dari impor dan kena biaya masuk. Kena biaya masuk juga. Oh, ada biaya masuknya untuk obat-obatan? Iya. Jadi mungkin nggak tahu deh kebijakannya gimana tuh. Itu beneran ada biaya masuknya? Beneran nggak nih? Lu udah riset kan? Jangan gua salah ngomong ntar. Oh iya. Dan produksi dalam negeri itu cuma 3%, Jay. Kecil banget ya. Iya, ya, dan maksud gua make sense lah. Gua nggak pernah dengar sih ada pabrik obat skala gede gitu di Indonesia gitu. Iya. Dan ini juga sebenarnya selain membebani masyarakat juga membebani negara. Karena kan sekarang sejak ada BPJS terutama ya. Iya. Ya kan? Kebentur dikit, aduh sakit gitu kan. Jadi mereka nebus obat gitu kan. Kalau harga obatnya mahal, berarti kan dana yang dikucurkan lebih mahal lagi dari BPJS gitu. Dan harus impor juga kan gitu. Jadi maksud gue emang aneh ya. Gue juga simpelnya gini sih. Lu pernah buka laporan-laporan keuangan perusahaan-perusahaan farmasi di Indo gak? Kan jumlahnya ada beberapa tuh. Kayak Kimia Farma, ada Indo Farma segala macam gitu kan. Nah, kalau di luar negeri lu itu bisa invest di perusahaan itu karena mereka jor-joran melakukan R&D. Jadi sekalinya mereka obatnya cespleng gitu ya, itu mereka bisa cuan gede-gedean. Oh iya. Jadi kalau dilihat dari persentase budget R&D terhadap total expense itu mereka bisa double digit. Betul. Karena mereka jor-joran itu, invest kayak Viagra misalnya kan. Oh wow. Jadi begitu Viagranya gitu kan. Banyak ya. Pfizernya langsung gitu. Iya. Nah, COVID betul. AstraZeneca kan sahamnya terrefleksi gitu. Nah, kalau lu buka laporan-laporan keuangan perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia, itu budget R&D-nya itu kecil sekali. Single digit bahkan. Seingat gue bahkan di 5%. Iya. Jadi emang mereka tuh banyaknya beli lisensi dari luar, bukan. Dan kebanyakan akhirnya mereka jadi distributor. Betul, jatuh-jatuhnya di distributor. Nah, yang paling lucu kemarin kan kasusnya ada BUMN Farmasi yang pasca COVID mengalami kerugian karena barang-barangnya nggak bisa didistribusiin. Terlanjur beli banyak gitu. Jadi itulah kenapa menurut gua salah satunya kenapa mahal ya karena kita nggak bisa produksi sendiri. Nggak ada hilirisasi. Betul. Bahkan perusahaan-perusahaan farmasi yang harusnya menjadi BUMN nggak bisa gitu. Ya. Apa coba obat asli Indonesia nggak ada? Obat tolak angin. Iya, jamu kan. Jamu. Jatuhnya jadi jamu. Itu sih. Dan hanya untuk mengobati khusus penyakit Indonesia masuk angin. Enteruin gitu. Jadi emang susah gitu. Ya. Nah, banyak yang bilang nih, ada komen-komen yang masuk bawah bilang si Benny Wicaksono, oknum Benny Wicaksono. Namanya kayak ya? Nama ini ya. Ben Wicaksono, sorry gue salah baca. Oknum boomer ini emang biang segala masalah di Konoha. No comment. Gue agak skeptis sih menurut gue. Kenapa? Karena kan dulu kita selalu menyalahkan boomer ya. Iya. Tapi begitu teman-teman kita seangkatan yang masuk ke dalam sistem, ya toh jatuhnya kayak sama aja. Gitu ya. Berarti gitu. Sistemnya yang salah. Sistemnya sih menurut gue. Terus ada juga yang bilang bahwa oknum dokter, oknum polisi, oknum ini, oknum itu. Emang lini mana sih di Indonesia nggak ada oknumnya? Yang nggak ada oknumnya. Nggak ada. Nggak ada oknum. Menurut gua nggak ada oknum. Udah semuanya. Udah terlalu banyak kalau untuk disebut sebagai oknum sih menurut gua. Nah ini juga bilang bahwa orang berobat ke Malay dipermasalahkan sampai bandara internasional diubah jadi domestik. Oh ya itu yang di Kalimantan ya. Jadi karena kebanyakan orang berobat ke luar negeri, jadinya nggak boleh untuk penerbangan internasional jadi bandara domestik gitu. Tapi berobat ke dalam negeri sendiri harga mencekik. Sekarang obat paling mahal nomor 3 di dunia. Kemarin pesawat paling mahal nomor 2 di dunia. Hebat Indonesia. Ya, mana ya? Kenapa tiap hari baca berita yang negatif ya? Iya. Yang bikin kita pesimis ya. Kapan coba kita jadi pesawat paling murah, obat-obatan paling murah gitu. Ya udahlah. Gak ada komentar lebih lanjut. Capek. Udah terima aja, pasrah aja. Capek. Pilihannya antara stay di sini atau ke luar negeri. Atau ganti paspor. Ganti paspor betul, pindah ke luar negeri kan. Menurut lo gimana pilihan untuk stay di Indonesia atau ke luar negeri? Gua tergantung negeri mana sih maksud gua. Kalau lu pindahnya ke Amerika ya farmasi obat-obatan di Amerika juga jauh lebih mahal. Makin gak ada jaring pengamannya di sana. Gak ada BPJS. Insurance-nya makin mahal. Betul. Lu mau kemana gitu? Ke Malaysia? Ya. 11-12 Di Eropa ya berarti harusnya ya. Eropa lu jadi warga negara kelas 3.
jadi migran kan. Gitu. Oh berarti ke Dubai. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Kalau jadi pekerja profesional kan? Gua pernah baca kalau lu ke Timur Tengah, lu tuh jadi warga kelas 3, Cen. Nomor satunya itu adalah Arabs, yang keduanya adalah white people, Caucasians, yang ketiganya itu kita. Kita Filipina, orang Bangladesh, Pakistan, India gitu. Itu jadi ya gimana? Ya udah terima aja. Terima aja lah. Terima aja. Gemah Ripah Loh Jinawi di sini. Ya, Panadol kayak masih berapa? Masih murah ya, 9 ribuan. Promak masih iya. Promak masih bisa, Promak. Masih bisa. Ya udah ngomong-ngomong tentang Enggak nyambung ya. Enggak nyambung. Nah, berikutnya kita pengen blind test lagi nih. Kita udah berapa episode enggak ada blind test, Chan? 1. Perasaan lama banget ya. Nah, blind test yang kali ini itu ngomongin tentang minuman. Perbedaan antara larutan cap kaki 3 versus larutan cap badak. Ini minuman yang gue sebenarnya nggak yakin sama khasiatnya. Gue belum pernah tuh kayak apa ya, minum minuman ini terus sengaja untuk mengobati gejala sesuatu. Atau gitu. Lagi panas dalam gitu. Nggak bisa. Gue kayak penasaran sama rasanya karena rasanya ada rasa leci. Kayaknya pernah sekali minum gue tuh, tapi ini tuh kayak minuman ringan aja gitu. Minuman ringan kan? Iya kan. Manis-manis aja gitu. Betul. Apa namanya nih? Nah, ini kita ceritain dulu. Sebenarnya larutan cap kaki 3 yang ada di Indonesia itu dipegang oleh salah satu PT di Indonesia, itu namanya PT Sinde Budi Sentosa, dengan membeli lisensi terhadap sebuah perusahaan perusahaan Singapura tahun 1937. Belinya tahun 78. Lisensinya dibeli tahun 78. Perusahaan yang Singapura ini namanya Wen Ken Drak, itu udah sejak 1937. Terus kita summary-in aja lah ya. Jadi perusahaan Indonesia ini beli lisensi untuk memasarkan produk-produk cap kaki 3 di Indonesia. Betul. Terus terjadi konflik lah mereka. Ada yang bilang lisensi. Jadi brandnya cap kaki 3 ya? Ya, ada yang mereka gak bayar lisensi lah. Terus yang orang Singapuranya berargumen, lu gak memenuhi standar-standar yang kita lakukan. Lu mengganti logo. Biasa Indonesia gitu kan. Biasa lah. Curi-curi dikit gitu ya kan. Nah, akhirnya karena mereka clash, pecah kongsi, akhirnya si PT Indonesia ini bikin brand sendiri, Chen. Namanya supaya tidak ada sengketa dengan Wen Ken Drak. Betul. Jadi dibikin minuman yang sejenis, dikasih nama cap badak. Oke, tapi jauh juga ya cap kaki 3 sama cap badak. Tapi kayaknya cap kaki 3 tuh lambangnya badak juga ya? Enggak? Atau kaki 3? Kaki 3. Kaki 3. Tapi memang kalau dilihat dari kemasannya itu agak nyaru. Agak mirip penggunaan warnanya gitu segala macam. Tapi yang satu logonya kaki 3, satunya badak. Jadi bahkan mereka sekarang bikin tagline yang bilang bahwa yang asli yang ada badaknya. Wow, padahal yang palsu yang ada badaknya ya. Bukan maksudnya nggak bukan palsu yang juga. Nggak palsu, tapi yang lisensi originalnya itu justru yang kaki 3. Oh, hati-hati lo ya. Oh, iya, sorry. Sinde Budis. Maaf ya. Nah, sekarang kita cobain aja deh. Lu bisa bedain nggak yang mana? Rasanya. Rasanya pasti tipis-tipis lah. Menurut lu lebih enak yang mana? Ini bening-bening aja ya. Maksudnya kalau nggak kelihatan itu warnanya bening-bening aja. Bening kayak putih kok. Ya. Ini yakin nih kok kayak air putih? Cok, ini air putih, Cok. Hah? Ya kan emang coba dulu. Ini air putih, boy. Rasanya enggak. Bukan rasa dulu. Enggak. Biar beda. Ini air putih gak sih? Enggak. Oh, aku tahu. Gue tahu. Ini tuh maksudnya yang botol yang besar ya, bukan yang kaleng, yang bukan yang ada rasanya. Oh, di kepala gue tadi yang kaleng yang ada rasanya. Oh, ini gak ada rasanya? Gak ada, ini yang botol itu, yang botol transparan. Aduh, sorry bentar. Sumpah ini kayak air putih biasa, weh. Ada bedanya enggak? Gak ada. Apa gue COVID ya? Yang ini lebih dingin. Jadi yang asli yang ada baraknya bohong dong. Sama aja rasanya. Sama. Gue sumpah ini. Karena gini, kan ada orang yang bisa ngebedain ini air putihnya Nestle, ini air putihnya ada manis-manisnya gitu ya. Ini air putihnya Indomaret gitu. Gue nggak bisa. Buat gue sama aja. Ini gue sama aja sih. Ini gue juga makin nggak bisa. Oke, yang kecil nih apa, Riz? Cap badak. Yang kecil cap badak, yang gede cap kaki 3. Cap kaki 3, nggak ada bedanya sih. Ini kayak lu, kalau menurut gue ya, ini kayak lu dikasih minum satu Aqua, satu Ades sama lu. Iya. Terus suruh bedain gitu. Iya. Tapi emang ada yang agak pahit sebenarnya kalau di. Oh, wait. Bentar. Habis duluan. Habis gue bedain. Udah. Yang ini yang agak pahit. Ini apa ini? Kaki 3. Iya. Bener, katanya kaki 3 agak pahit.
Oh, gue nggak tahu sih. Ada parenya dia kayaknya. Dicelup sama pare ya. Iya. Ini kita juga kalau misalnya beli botolan itu juga nggak ngerti gak? Gue nggak bisa bedain. Jadi buat kalian ya terserah lah yang mana. Lidah gue sih nggak. Tapi brand ini bisa bertahan sepanjang ini gitu ya. Kalau di Singapura dari tahun 37, di Indonesia dari tahun 78 masih bertahan. Artinya kan banyak yang beli. Iya. Banyak yang beli gitu kan. Banyak yang beli, banyak yang merasakan khasiatnya. Atau karena haus aja. Bisa juga ya. Iya, dan selalu ada loh di toko-toko. Selalu ada loh gitu. Gue kayaknya pernah beli yang kaleng. Siapa yang beli? Kayaknya gue pernah beli yang kaleng deh. Yang kaleng kan yang ada rasanya. Itu kayak minuman ringan aja gitu. Betul, tapi kalau ini gue nggak bisa bedain. Ya udahlah gitu ya. Kalau kalian terserah mau beli yang mana aja. Karena di lidah gue sama-sama aja. Gue nggak tahu karena gue nggak bisa bedain atau gue lagi COVID. Iya. Nah lanjut kita mau cobain nonton reaction sesuatu yang udah ditunjukin nih. Apa nih? Kasus Vina, CCTV rusak. Kasus kilometer 50, CCTV rusak. Yang kasus FPI ya. Kilometer 50 itu yang FPI ya. CCTV rusak. Viral pengemudi motor juga bonceng pocong. Pengemudi motor diduga bonceng pocong. Itu selalu ada ya CCTV-nya. Selalu ada. Kalau untuk kasus-kasus kayak gitu tuh CCTV selalu strong ya. Anjing emang. Nah, tapi lu emang ya bagaimana ya? Indonesia ini memang apa ya? Prioritas itu udah benar. Iya, jadi karena percaya sama hal-hal seperti itu begitu mengakar ya kepercayaan gitu. Jadi orang tuh mengcapitalize ini dalam banyak hal gitu, kayak video, film horor, cerita horor gitu ya, kayak gini. Bonceng pocong selalu ada ya rekaman-rekaman kayak gitu. Gimana dia cara naiknya gitu kan? Iya. Dan kenapa maksud gue gini? Kenapa kalau kayak gitu kan itu nggak terlalu jelas juga itu gambarnya. Kenapa yang pertama tuh adalah bonceng pocong gitu. Kenapa nggak? Ya gue lagi bawa karung gitu, atau gue lagi bawa guling gitu ya sih? Iya. Bonceng pocong. Mungkin orang tuh ngerasa spesial kalau dia bersentuhan dengan hal gaib. Atau emang mungkin clickbait aja gitu? Enggak? Iya, nyari traffic aja. Ya anyway kita berharap semua CCTV tetap berfungsi lah. Berfungsi ya. Kasus apapun itu ya. Jangan cuman kasus bonceng. Gue gak berani sih ini kasusnya Sambo, KM50 ngeri-ngeri banget. Kasus Vina Cirebon. Gue gak mau komentar. Gak mau komen ya? Iya. Kita masih pengen syuting minggu depan. Nah berikutnya itu apa nih? Oh no. Muhammadiyah putuskan terima izin tambang. Wih gak kuat juga digoyang ya. Gak kuat ya. Karena kan sebelumnya kan mereka sempat keluarin statement kalau mereka gak mau nih mengelola izin tambang. Karena bisnisnya Muhammadiyah kan juga udah banyak gitu. Tapi lama-kelamaan kok gak kuat juga kayaknya. Toko sebelah kok nyayur nih kayaknya gitu kan. Toko sebelah nyayur gitu. Siapa yang lu kasih kredit nih? Yang kasih kredit? Yang mau lu kasih kredit ke siapa nih? Pak Bahlil sih menurut gua. Ya gak sih? Licin Pak Bahlil. Akhirnya tembus juga Muhammadiyah. Kita gak tahu kan seperti apa deal-deal yang terjadi di belakang gitu. Betul. Nah ini kan sebenarnya karena Muhammadiyah juga umatnya banyak gitu ya. Gua ngerti nih, ini jadi pro kontra atau enggak ya gitu ya. Baca komen-komennya ya. Baca quote-quote-nya orang, bilang bisnis politisasi agama ini emang cuan banget cok gitu. Aduh. Dan praktisi kaum lingkungan saya sangat kecewa dengan keputusan ini. Mau diminimalisir bagaimanapun tambang akan selalu merusak lingkungan untuk manfaat sesaat. Aduh. Kalau FPI masih ada, ya ada satu nih dari Mas Musyafa. Kalau FPI masih ada, pasti hanya FPI yang tersisa ideologinya untuk keberpihakan umat dan syariat. Akhirnya hanya FPI ini yang menjadi sandaran bagi anak-anak Abah. Terus ada yang bilang tadi top 10 anime betrayal. Top 10 anime betrayal dong, anjir lah gitu. Ya gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya udah, kita harus berprasangka baik aja. Khusnuzon ya. Khusnuzon. Itu yang kita tuh. Ya udahlah kita lihat gimana nanti pengelolaannya gimana, profesional enggak, apa enggak. Ini sebenarnya acara ini tuh filtered banget ya. Kita ganti judul aja ya. Iya, filtered. Enggak usah unfiltered ya. Pada enggak berani. Nyalinya enggak ada buat unfiltered. Enggak ada untuk unfiltered. Ya udah deh, gitu aja. Iya. Enggak berani. Iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Thank you buat yang udah nonton dan subscribe. Yang belum tolong subscribe, komen, lalu juga nyalakan loncengnya supaya kalau ada episode terbaru langsung ke notif. Ya udah gitu aja. Gua Tirta, Vincent. Dadah. Dah.